Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Manajemen Disk dan Partisi pada Windows dan Linux. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istighfarin Fanani dengan NIM 108092500064. Perkenalkan, nama saya Anafi Juta Ceklujen dengan NIM 108092500001. Kenalkan, nama saya Jody Jason Noya dengan NIM 108092500020. Perkenalkan, nama saya Orin Zara dengan NIM 108092250037. Baik, kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi menuntut keandalan sistem komputer, di mana manajemen disk dan partisi menjadi fondasi utama dalam mengamankan data. Sistem operasi berperan krusial sebagai pengontrol akses ke perangkat keras. Dengan Windows yang mengandalkan kemudahan antar grafis atau GUI dan format NTFS, berbanding terbalik dengan Linux yang menawarkan fleksibilitas tingkat tinggi melalui baris perintah CLI, LVM, dan utilitas MDADM. Urgensi keandalan sistem. Server harus melayani data 24 jam penuh tanpa henti. Yang kedua, ada kerusakan fisik hard disk adalah ancaman nyata yang dapat melumpuhkan layanan. Yang ketiga, ada implementasi fault tolerance atau RAID 1 menjadi standar wajib untuk proteksi data. Yang keempat, administrator TI membutuhkan kompetensi mutlak dalam merancang volume yang andal. Di sini ada batasan masalah dari penelitian kami, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, fokus pada analisis komparatif manajemen penyimpanan Windows dan Linux, termasuk konsep disk, partisi, dan sistem berkas. Selanjutnya ada utilitas dan kasus pembatasan alat pada disk part Windows serta MDADM Linux dalam skenario RAID 1. Selanjutnya, Slide-nya. oke, maaf. Slide-nya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang rumusan masalah kita ambil 7. Yang pertama, bagaimana konsep dasar disk dan partisi, serta apa perbedaan manajemennya pada sistem operasi Windows dan Linux. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan volume menggunakan utilitas disk part atau Windows dan MDADM Linux. Yang ketiga, bagaimana perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem berkas pada Linux dan Windows. Yang keempat, bagaimana cara kerja serta keuntungan implementasi RAID 1 atau mirroring bagi redundansi data di server produksi. Yang kelima, bagaimana peran dan efektivitas utilitas diskpart, CHKDSK, dan MDAM dalam troubleshooting maupun pemeliharaan disk. Yang keenam, bagaimana penerapan nyata RAID 1 dapat meningkatkan tingkat kendalan sistem dan keamanan data. Yang ketujuh, mengapa monitoring disk sangat krusial dan bagaimana cara memantaunya secara proaktif menggunakan Smart TCTL dan Performance Monitor. Next slide. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama, mengkaji konsep dasar disk dan partisi, serta perbedaan manajemennya pada sistem operasi Windows dan Linux. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pengelolaan volume menggunakan utilitas disk part, Windows, dan MDADM. Yang ketiga, membandingkan karakteristik, keunggulan, serta kekurangan berbagai sistem berkas pada Linux dan Windows. Yang keempat, menganalisis mekanisme kerja RAID 1 dan manfaat redundansi data bagi stabilitas server produksi. Yang kelima, menelaah peran utilitas diskpart, CHKDSK, dan MDADM dalam mendukung troubleshooting serta pemeliharaan disk. Yang keenam, menyajikan
studi kasus implementasi RAID 1 untuk meningkatkan keandalan sistem dan keamanan data. Yang ketujuh, menguraikan pentingnya monitoring kesehatan disk menggunakan Smart TCL dan Performance Monitoring. Next slide. Oke. Oke, selanjutnya di manfaat laporan untuk di mahasiswa sendiri itu kita bisa menambah pemahaman praktis manajemen disk untuk pengolahan sistem secara nyata. Lalu di administrator sendiri referensinya teknis dalam memilih konfigurasi RAID dan sistem berkas yang tepat. Lalu di akademiknya ada bahan kajian komparatif untuk mata kuliah administrasi sistem operasi. Next. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke landasan teori. Kita harus dapat membedakan antara disk dan partisi. Yang pertama yaitu ada pengertian disk dan partisi. Disk adalah media penyimpanan fisik, perangkat keras non-volatil seperti HDD atau SSD yang menyediakan kapasitas penyimpanan mentah atau raw storage. Peran sistem operasi dalam mengelola disk ini sangat krusial karena berfungsi sebagai pengendali akses sumber daya sekaligus fondasi utama dalam menjaga keamanan serta stabilitas sistem, menurut Abdul 2019. Sedangkan partisi merupakan pembagian logis dari sebuah disk fisik ke dalam beberapa unit independen yang memungkinkan administrator memisahkan berkas sistem operasi dari data pengguna. Selain mendukung penggunaan sistem berkas yang berbeda, partisi berfungsi untuk mengisolasi kegagalan sistem agar kerusakan data pada satu bagian tidak berdampak secara langsung pada bagian lainnya. Selanjutnya ada evolusi tabel partisi. Dalam partisi kita mengenal dua standar, MBR dan GPT. MBR adalah Master Boot Record, sedangkan GPT ada Guide Partition Table. MBR adalah standar lama dengan batas 2 TB dan maksimal 4 partisi. Namun, di era modern kita menggunakan GPT. GPT jauh lebih unggul karena mendukung hingga 128 partisi. Kapasitas masif hingga zettabyte. Dan yang paling penting, GPT punya tabel cadangan otomatis sehingga lebih tahan terhadap korup data atau data yang bisa di backup otomatis. Selanjutnya yaitu arsitektur Windows dan Linux. Mari kita bandingkan arsitekturnya. Di Windows, kita terbiasa dengan huruf drive seperti C atau D. Windows sangat mengandalkan GUI dan sistem berkas NTFS. Namun di Linux tidak ada huruf drive. Semuanya berbentuk mount point yang bermuara di direktori root. Linux juga lebih elastis karena adanya LVM dan pilihan sistem berkas yang beragam seperti ext4, XFS hingga BTRFS. Selanjutnya yaitu manajemen volume Windows. Bagaimana cara mengelolanya? Di Windows, administrator profesional lebih memilih diskpart daripada GUI karena mendukung scripting dan otomatisasi. Untuk kesehatan datanya, kita menggunakan CHK DSK untuk memindai bed sektor dan memperbaiki kerusakan metadata sistem berkas tanpa harus melakukan format ulang. Selanjutnya yaitu manajemen volume Linux. Arsitektur server produksi ideal menggunakan metode bertumpuk atau stacking antara MDADM dan LVM untuk menggabungkan keamanan fisik dan fleksibilitas logis. Di Linux, arsitektur server ideal menggunakan metode bertumpuk. Di lapisan bawah, kita menggunakan MDADM untuk menangani keamanan fisik atau RAID 1. Di atasnya, kita pasang LVM untuk fleksibilitas logis. Sinergi ini memungkinkan kita menambah kapasitas penyimpanan atau mengganti disk yang rusak tanpa harus mematikan server atau mengalami downtime. Silakan selanjutnya. Oke, sekarang saya akan membahas di karakteristik file system. Di sini karakteristik file system ada dua fondasi, yaitu di Linux dan juga di Windows. Sedangkan di Linux sendiri memiliki tiga karakter utama, yaitu yang pertama struktur hierarki pohon, dan di mana semua penyimpanan berakar pada satu titik, yaitu di directory root atau slash, yang membuat manajemen data terpusat dan juga terstruktur. Lalu yang kedua di directory yang berperan secara spesifik, dan di mana slash etc ini menyimpan sebuah konfigurasi sistem
Lalu di slash home untuk data pengguna di setiap folder punya fungsi teknis yang sangat jelas. Lalu keunggulan terbesar Linux adalah dukungan terhadap banyak jenis file system. Kita bisa memilih ext4 untuk penggunaan umum yang stabil atau XPS dan BTVRPS jika membutuhkan performa tinggi pada server data yang besar. Lalu yang kedua di Windows. Windows sendiri berbasis drive C dan juga D. Dan di mana setiap partisipasinya direpresentasikan sebagai drive terpisah dan langsung terintegrasi dengan tampilan GUI Windows Explorer. Lalu yang kedua NTFS yang sebagai standar utama, yang di mana Windows mengandalkan NTFS untuk menangani kapasitas penyimpanan yang besar, yang di mana keunggulan utamanya terletak pada fitur keamanan tingkat tinggi seperti sistem enkripsi dan izin akses berkas yang kita kenal dengan ACL atau Access Control List. Lalu arsitektur Windows dirancang untuk menyeimbangkan dua hal, yang dimana keramahan bagi pengguna awam, namun tetap memiliki efisiensi tinggi yang tangguh untuk kebutuhan enterprise atau di sebuah perusahaan. Next. Next slide. Selanjutnya adalah penggunaan alat dan manajemen disk pada Windows dan Linux. Manajemen disk meliputi partisi volume, file system, RAID, dan monitoring. Yang pada Windows memiliki 4, yaitu yang pertama disk management, yaitu mengelola partisi dan volume. Yang kedua ada disk part yang mengontrol detail via CLI dan scripting. Yang ketiga CHKDSK, perbaikan error file system. Yang terakhir performance monitor yang memonitoring perform disk. Yang kedua adalah pada Linux. Yang pada Linux memiliki 5, yaitu yang pertama fdisk atau lsblk yang membuat dan mengecek struktur partisi. Yang kedua mkfs dan fsck, pembuatan serta perbaikan file system. Yang ketiga mdadm, membangun dan memelihara RAID, redundansi data. Yang keempat LVM, pengelolaan volume yang fleksibel dan dinamis. Yang terakhir, Smart C. Windows. Yang pertama pada Windows memiliki tools terpisah berdasarkan fungsi sehingga memudahkan untuk digunakan. Lalu yang kedua pada Linux memiliki tools yang saling terhubung dalam satu alur, lebih fleksibel dan kuat untuk kebutuhan server serta troubleshooting. Next slide. Nah, pada studi kasus, kita mengambil studi kasus yang berfokus pada pengujian ketahanan pada resiliensi melalui metode forensik digital. Objek penelitiannya ini melibatkan 3 berkas utama, yaitu NFTS, FAT32, dan XFAT. Nah, skenario pengujian dirancang dengan menghapus secara permanen data dalam format video, teks, dan gambar. Proses pemulihan dilakukan menggunakan teknik file carving dengan utilitas Formos yang bekerja dengan memindai struktur binary disk tanpa bergantung pada tabel berkas yang telah dihapus ya atau sudah rusak. Next slide. Nah, di sini ada hasil dan temuan dari untuk yang pertama yaitu sistem berkas NFT menunjukkan performa pemulihan paling konsisten dengan jumlah file yang kembali mencapai rata-rata 90 sampai 96 file. Keberhasilan tinggi ini berkaitan dengan teori pada pembahasan sebelumnya, yaitu struktur NTFS yang menggunakan master file table atau MFT yang menyimpan salinan metadata yang kuat sehingga memudahkan rekonstruksi file bahkan setelah penghapusan permanen. Untuk yang kedua yaitu sistem berkas XFAT memiliki tingkat keberhasilan yang menengah ataupun rata-rata karena dia bisa membackup 81 hingga 89 file. Meskipun ini dirancang untuk menggantikan FAT32 pada media portable,
exFAT belum memiliki tingkat redundansi metadata sebaik NTFS, sehingga ada beberapa blok data yang terfragmentasi gagal dipetakan kembali secara sempurna. Nah, yang ketiga yaitu FAT32 mencatat hasil paling rendah khususnya pada file gambar yang hanya mampu dipulihkan sebanyak 73 sampai 79 file. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur FAT32 yang sederhana sangat rentan terhadap kegagalan pemulihan jika entry pada filenya itu yaitu allocation table sudah tertimpa ataupun sudah hilang. Terus di sini ada analisis efisiensi dan waktu proses pemulihannya. Nah, pada FAT32 yaitu dia efisien, mencatat waktu promosian tercepat dengan durasi rata-rata antara 188 hingga 212 detik. Struktur indeks yang ringan memungkinkan utilitas pemulihan memindai ruangan kosong dengan beban komutasi minimal. Yang kedua, exFAT yaitu moderate membutuhkan waktu antara 228 detik hingga 252 detik durasi untuk mencerminkan karakteristik exFAT sebagai sistem berkas yang dioptimalkan untuk kecepatan akses namun tetap mendukung kapasitas penyimpanan yang besar. Nah, yang ketiga adalah NTFS yaitu kompleks. Ini tuh menunjukkan waktu pemrosesan yang paling lama berkisar antara 275 detik sampai 322 detik. Hal ini bisa terjadi itu karena utilitas harus memverifikasi dulu metadata yang jauh lebih padat, struktur journaling yang kompleks, dan guna memastikan integritas data yang berhasil dikembalikan. Next. Untuk kesimpulan terhadap arsitektur dan manajemen disk, integritas sistem berkas NTFS terbukti sebagai sistem berkas yang tingkat keamanan datanya itu logis paling tinggi. Keberadaan fitur journaling dan MFT yang menjadikannya standar ideal untuk menyimpan data kritikal dan sistem operasi Windows dibandingkan FAT32 ataupun exFAT. Nah, secara perbandingan manajemen dan operasional, Windows itu menawarkan kemudahan melalui manajemen berbasis GUI dalam Linux yang memberikan kendali yang jauh lebih bagi administrator sistem melalui utilitas berbasis CLI. Penggunaan LMV dalam Linux memberikan keunggulan mutlak hal fleksibilitas perubahan kapasitas volume tanpa adanya resiko kehilangan data. Nah, untuk efektivitas mekanisme dan redundansi, studi kasus ini menunjukkan bahwa pemulihan data logis yang tidak selalu mencapai angka 100%. Nah, oleh sebab itu penerapan redundansi fisik melalui RAID 1 atau mirroring dengan utilitas MDM atau dynamic disk tetap menjadi solusi utama untuk menjamin zero data loss yang lingkungannya untuk server produksi. Terus ada kesimpulannya di sini, kesimpulan untuk terhadap penggunaan utilitas manajemen. Nah, di sini kenapa pentingnya monitoring proaktif itu? Penggunaan Smart CTL pada Linux dan Performance Monitor pada Windows sangat krusial dan dalam mendeteksi gejala kerusakan fisik ini adalah langkah preventif yang dapat dilakukan sebelum kegagalan sistem terjadi, jadi datanya tidak loss. Untuk kedua, otomatis administrator, utilitas baris perintah seperti Diskpart ataupun fdisk yang sangat esensial untuk kebutuhan scripting dan deployment massal yang tidak dapat diakomodasi dengan secara efisien oleh antarmuka grafis GUI. Untuk yang ketiga adalah optimalisasi troubleshooting. Kombinasi antara pengecekan integritas sistem berkas melalui CHKDES atau
TSC dan memulihkan data melalui teknik file carving yang merupakan kerangka kerja standar dalam menangani insiden kehilangan data di industri IT. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.